Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya dimanapun berada yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan pemirsa yang berbahagia, dan juga kepada subscriber dimanapun berada, khususnya yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Bano Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menjadikan tali silaturahmi, tali persaudaraan, tali ukhuwah Islamiyah di antara Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini bisa menjadikan manfaat masalah fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini seperti biasa saya akan membahas yaitu tentang supranatural, spiritual, dan paranormal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini banyak sekali video-video konten di YouTube yang menampilkan sebuah video yaitu para praktisi spiritual melakukan satu penggerbekan dukun santet, ataupun sebuah video yang menampilkan sebuah konten misteri ataupun horor. Ini banyak sekali bertebaran di media YouTube. Kita sebagai seseorang yang hanya sekedar yaitu menonton satu konten, perlu kita mencermati dengan akal dan pikiran yang jernih. Tidak hanya sekedar sebuah konten-konten misteri, tetapi juga sebuah konten yaitu masalah politik. Dan akhir-akhir ini pun banyak sekali yaitu isu-isu politik yang bertebaran di akun YouTube Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan membahas yaitu masalah konten-konten yang berisikan yaitu spiritual. Kemarin saya menonton salah satu video, ya, karena itu sudah dipublikasikan di media YouTube, maka saya ada kesempatan yaitu untuk memberikan satu tanggapan. Salah satu diantaranya adalah video Ustadz Rizky, entah siapa itu ya, Ustadz Wahabi. Dia mengkritisi yaitu sebuah konten video di akun YouTube-nya beliau Gus Samsudin. Bahkan Ustadz Reiki ini ya, terang-terangan di dalam dia mengambil sebuah judul yaitu Gus Samsudin adalah Dajjal. Ini sebagai seorang ustadz,
kalau saya melihat tidak sangatlah pantas sekali, tidak mencerminkan seorang ustadz dia mengatakan meskipun itu hanya sekedar sebuah tulisan, tapi itu adalah luapan dari hasil hati dan pemikiran dia sendiri, mengatakan bahwasanya Gus Samsudin itu adalah Dajjal. Saya pun juga menyadari bahwasanya seseorang itu kalau sudah bergabung dengan sebuah konten YouTube, maka harus menampilkan yaitu sebuah video-video yang harus diupload, diunggah untuk mengisi akun YouTube-nya. Tetapi di situ kita harus bisa berpikir jernih, bisa berpikir secara logika, mana sebuah konten yang bisa dijadikan satu tontonan bagi para pemirsa. Itu sebuah konten yang mendidik, sebuah konten yang baik, agar masyarakat ini bisa terhibur. Ustadz Rezki ini dia mengecam bahwasanya konten-konten Gus Samsudin ini adalah suatu pembodohan, bilang saja seperti itu. Kalau kita bilang sebuah settingan, semua konten yang ada di YouTube ini, baik itu sebuah konten horor, sebuah konten olahraga, sepak bola, ataupun sebuah konten wawancara, humoris, itu semua disetting. Kalau tidak disetting, maka tidak akan menjadi sebuah konten. Itu yang perlu saya garis bawahi. Tetapi si Ustadz ini, Ustadz Wahabi ini berpikirnya sebuah konten kalau yang disetting itu adalah suatu konten yang abal-abal, yang didramatisir hingga menjadikan satu pembodohan kepada publik. Berpikirnya seperti itu yang beliau pahami ya, dari sebuah konten yang namanya konten settingan. Sedikit saya menjelaskan tentang sesuatu hal yang gaib. Karena si Rezki ini meskipun nampaknya dia ustadz, tapi dia tidak paham tentang sesuatu hal yang gaib. Beliau membuka satu pembicaraan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini adalah satu pembodohan publik. Seperti halnya yaitu kelapa yang berisikan darah dan paku. Badan keluar paku, keluar keris, ataupun keluar ular, itu dia anggap sebagai sebuah konten pembodohan publik. Sesuatu hal ya, apabila itu dilakukan oleh seseorang yang bukan ahlinya, maka seseorang itu akan mengalami satu kerusakan. Ustadz Rezki ini adalah ahli dalam bidang ruqyah, ya, dalam bidang ruqyah, bukan ahli dalam bidang yaitu pengobatan secara non medis. Ya. Pengobatan ruqyah itu memang disunahkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pengobatan yang sifatnya non medis, di luar logika, memang tidak disebutkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita bisa melihat satu realita, di mana sesuatu hal yang gaib itu adalah satu kejadian yang di luar akal sehat, di luar logika, dan di luar pemikiran.
Jadi kalau ada seorang yang mengobati seorang pasien, di situ pasiennya itu terkena penyakit sihir, guna-guna, teluh, dan lain sebagainya, ini bukan lagi kita berbicara yaitu di ranah logika, secara akal pikiran, tetapi di situ sudah ada unsur kegaiban yang tidak bisa kita cerna dengan akal sehat. Kita melihat satu sejarah bahwasanya sesuatu gaib, kegaiban itu sudah terjadi pada zaman Nabi Adam. Ingat itu. Beliau, Ibu Siti Hawa, tergoda oleh iblis. Iblis menggoda Ibu Hawa sehingga Ibu Hawa menuruti apa kemauan daripada si iblis itu, sehingga Ibu Siti Hawa memakan buah keledi dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Ini sudah terjadi pada zaman Nabi Adam. Terjadi lagi pada zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman ini menyuruh bahwanya untuk memindahkan yaitu singgasana Ratu Balkis. Dengan secepat kilat, dengan kedipan mata, singgasana Ratu Balkis ini sudah berpindah di tempat Nabi Sulaiman. Ini sesuatu hal kegaiban yang tidak bisa kita cerna dengan akal dan pikiran, tetapi itu terjadi dan itu nyata. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya sesuatu kegaiban itu tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Apabila seseorang itu berjalan, contohnya dari Kediri menuju ke Jakarta, itu membutuhkan waktu. Kalau kita berjalan bisa 4 hari ataupun 5 hari. Kalau kita naik bis membutuhkan waktu 1 hari. Kalau kita naik pesawat mungkin membutuhkan waktu cuma 1 jam. Ini satu realita kenyataan. Tetapi kalau kita menggunakan satu hal yang gaib, ya, sesuatu hal yang metafisika, maka dari perjalanan Kediri menuju ke Jakarta hanya selang 1 menit ataupun 5 menit. Disinilah kegaiban, bahwasanya kegaiban itu ada. Jadi kalau kita melihat satu fenomena yang dimana beliau Gus Samsudin ini, di situ beliau nampak di video ya, karena saya sendiri tidak melihat dari kenyataan di lokasinya. Di situ saya melihat bahwasanya video dari beliau Gus Samsudin ini mengeluarkan paku dari pasiennya. Itu sesuatu hal yang nyata, yang real. Kalau beliau Gus Samsudin ya, mengeluarkan penyakit yang ada pada badan pasien, entah itu berbentuk keris, entah itu berbentuk paku, ataupun ular, ataupun yang lainnya,
Ini di dalam dunia kegaiban, dunia spiritual, ini sesuatu hal yang lumrah. Itu sesuatu hal yang biasa. Karena di situ ada kerja, yaitu sesuatu hal yang gaib seperti bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh badan seseorang itu melalui satu energi gaib, bukan energi nyata. Contoh seperti halnya ini sebuah pulpen. Sebuah pulpen ini kalau kita sudah bekerja sesuatu hal yang gaib seperti ini bila kita bekerja sama dengan bangsa gaib seperti halnya jin, setan, iblis, pulpen ataupun paku ataupun yang lainnya ini, ya, ini bisa bersarang pada seseorang di mana jarak itu tidak mengenal jarak dan waktu. Ini hanya sekedar energinya saja, bukan terus ini masuk ke dalam mulut itu, tidak. Tapi sebuah energinya saja yang masuk pada badan seseorang tersebut. Bila nanti sudah sampai pada badan seseorang sebuah target, maka energi tersebut akan membentuk sebuah benda. Apabila ini dikirimkan sebuah pulpen, yaitu nanti akan berbentuk sebuah benda. Dan apabila nanti ini berbentuk paku ataupun keris ataupun ular, maka si target akan berbentuk seperti itu. Dan yang berbentuk seperti itu adalah suatu bentuk metafisika juga, bukan kenyataan seperti ini, tidak. Itu sebuah metafisika. Entah itu bangsa jin yang berwujud sebagai paku, keris, ataupun yang lainnya. Dan apabila itu dikeluarkan dari badan seseorang, maka nanti akan berwujud. Tapi sebenarnya wujud itu tadi bukanlah yang asli dari tempatnya dukun tersebut, maka wujud sebenarnya yang ada pada badan si pasien itu adalah bangsa gaib. Ini yang sangat perlu diperhatikan dan perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Dari konten-konten ini, beliau Gus Samsudin ini bukan hanya beliau saja, Gus Samsudin, yang bisa mengeluarkan seperti itu. Saya pun juga bisa. Karena itu sifatnya gaib. Kalau kita cerna dengan akal, pikiran, logika, maka itu sudah di luar dari akal dan pikiran. Ini Anda perlu paham, Anda sebagai seorang Ustadz Ruqyah, Anda tentu sudah paham akan sesuatu hal yang gaib. Kalau Anda masih mempercaya itu satu pembodohan publik, maka dalam hati Anda perlu Anda bersihkan. Dalam jiwa Anda perlu Anda sucikan. Karena apa yang Anda lihat di layar YouTube itu belum tentu sama apa yang ada di realita dan kenyataan di lokasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini kita bisa memahami bahwasanya sesuatu hal yang gaib itu tidak mengenal yang namanya batas, ruang, dan waktu. Itu sudah di luar daripada akal, logika, akal pikiran. Karena itu suatu hal yang gaib. Mudah-mudahan dengan pencerahan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa memahami.
yaitu sesuatu hal yang berhubungan dengan spiritual. Saya, Mbah No Al-Wahid, hanya memberikan satu edukasi pencerahan tentang spiritual. Mudah-mudahan bisa menjadikan wawasan, menjadikan ilmu yang manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, apabila yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe tulisan warna merah hingga menjadi abu-abu. Dan yang sudah menyentuh subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang lebih barokah, rezeki yang lebih luas, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Demikianlah penjelasan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak keluar dari nafsu pribadi saya, tetapi satu ilmu yang disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.